Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dengan bulan taubat, bulan zuhud dan melawan nafsu, bulan menyucikan jiwa, bulan tadarus Al-Quran, bulan qiyamul lail dan memperbanyak kebaikan. Oleh karena itu, malah kita bersegera menyibukkan hari-hari dan hembusan-hembusan nafas kita dengan ketaatan kepada Allah. Karena orang yang tidak mengisi dan menyibukkan waktu senggangnya dengan sesuatu yang bermanfaat baginya, maka ia akan disibukkan oleh waktu luangnya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadirin rahimakumullah, apa yang semestinya kita lakukan di siang hari bulan Ramadan? Pertama, ketika fajar tiba, kita buka hari dengan memperbanyak membaca zikir. Di antara zikir yang semestinya kita baca setiap pagi dan petang sebanyak 3 kali adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was-sami'ul alim. Baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang yang membacanya 3 kali maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya. Kedua, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah karena baginda Nabi bersabda, Man sholal isya fi jama'ah faka'annama qoma nisfal laili wa man sholla subha fi jama'ati faka'annama shollal laila kullah. Maknanya, barang siapa mengerjakan sholat isya secara berjamaah, maka seakan ia menghidupkan separuh malam, dan barang siapa mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, maka seakan ia menghidupkan malam seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, bergabung dengan orang-orang yang ikut serta dalam halaqah dan kajian serta tadarus Al-Quran di pagi hari, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita hadiri juga majelis-majelis ilmu. Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu dan kepada kita semua, Ya Abu Dzar, la ang taqdu wa fata'allama ayah min kitabillah khairul laka min ang tusalli mi'ata raq'atin wal ang taqdu wa fata'allama baba minal ilmi khairul laka min ang tusalli alfa raq'atin. Rawahu Ibnu Majah. Maknanya, wahai Abu Dzar, sungguh jika engkau pergi lalu belajar 1 ayat Al-Quran itu lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat. Dan jika engkau pergi lalu belajar 1 bab ilmu agama, maka itu lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, ketika kita berangkat bekerja, maka jangan lupa berniat yang baik agar kita senantiasa mendapatkan pahala ketika kita bekerja, dan agar kita tidak menyia-nyiakan waktu demi waktu yang kita lalui dalam bekerja tanpa pahala. Kita bertakwa kepada Allah dalam menunaikan pekerjaan kita. Kita jaga lisan kita dari kata-kata dusta dan menipu. Kita terapkan hadis yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW. Asyamu junnatun fa idza shoma ahadukum fala yarfus wala yajhal wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim. Maknanya, puasa adalah perisai, maka
apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah berkata buruk dan melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Jika ada orang yang mengajak bertengkar atau mencacinya, janganlah melayaninya, dan hendaklah ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Keempat, ketika azan asar berkumandang, kita upayakan untuk mengajak orang lain bersama kita ke majelis ilmu, majelis yang penuh kebaikan dan keberkahan, agar bertambah dan semakin besar pahala yang kita peroleh. Kita ajak anak kita, teman kita, dan tetangga kita untuk melaksanakan sholat asar berjamaah di masjid. Lalu kita simak kajian keagamaan yang disampaikan oleh para guru yang terpercaya, agar kita tahu bahwa bagaimana cara yang benar dalam menaati Allah dan mencari bekal dari dunia yang fana ini untuk akhirat yang kekal. Kelima, setelah kajian selesai, kita pulang kembali ke rumah dan kita ajarkan apa yang kita pelajari kepada segenap anggota keluarga kita. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Maknanya, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan lainnya. Keenam, jika istri dan keluarga membutuhkan bantuan kita, maka bergegaslah membantu. Jadilah penolong bagi mereka. Selalu hadapi mereka dengan senyum gembira serta perkataan yang baik, dan ringankanlah keletihan mereka dengan perkataan yang indah. Ingatlah selalu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khiyarukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi." Maknanya, orang-orang pilihan di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istri-istrinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan lainnya. Ketujuh, betapa besar pahala yang kita raih jika kita memberikan sebagian makanan dan minuman kepada tetangga kita yang fakir dan membutuhkan. Kita memuliakan karena Allah. Kita beri makanan atau minuman untuk orang yang akan berbuka, sehingga kita memperoleh pahala yang dijanjikan Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Man fatara sha'ima kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a." Maknanya, barang siapa memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia memperoleh pahala yang menyerupai pahalanya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Artinya, kita memperoleh pahala yang menyerupai pahala orang yang berpuasa tersebut, bukan pahala yang sama persis dengan pahalanya dari semua segi. Karena orang yang berpuasa Ramadan tengah melakukan puasa wajib, dan kita yang memberinya makan berbuka tengah melakukan perkara sunnah. Perkara sunnah tentu tidak akan menyamai perkara yang wajib. Kedelapan, menyegerakan berbuka setelah betul-betul yakin bahwa waktu maghrib telah masuk. Rasulullah SAW bersabda, La yazalun nas bi khairi ma'ajallul fitra. Maknanya, orang-orang yang selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kita baca doa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, dhahabat dama'u wabtalatil uruku wasabatal azru insyaallah. Ya Allah, karena Engkaulah aku berpuasa, dan dengan rezeki darimu aku berbuka. Hilanglah hausku, basahlah urat-uratku, dan semoga aku peroleh pahalaku, insya Allah. Kita berbuka dengan kurma. Jika tidak ada, maka kita berbuka dengan air, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah, faman lam yajid falyuftir
alama fa innahu tahur. Maknanya, jika salah seorang di antara kalian berbuka, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma, karena kurma itu penuh berkah. Barang siapa tidak mendapatkannya, maka hendaklah ia berbuka dengan air, karena air itu sesuatu yang suci dan mensucikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janganlah kita jadikan Ramadan sebagai waktu untuk memperbanyak makanan serta berganti-ganti menu yang berbeda-beda. Karena Rasulullah SAW bersabda kepada salah seorang sahabatnya, "Iyyaka wa tan'um fa inna ibadallah laisu bil mutanaimin." Maknanya, janganlah engkau bermewah-mewah dan bernikmat-nikmat, karena sesungguhnya para hamba Allah yang soleh tidak bergaya hidup mewah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Nuaim, dan Al-Baihaqi. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.